Jadi Khawlah ni Pak Ibu perempuan yang ayat turun karena dia. Jadi Khawlah ni bukan perempuan hebat Pak Ibu ya, tapi ayat turun karena dia. Ya, dia bukan istri Nabi, dia bukan kerabat Nabi, tapi ada ayat yang turun karena dia. Karena tidak semua sahabat mulia itu mendapat kemuliaan dengan turunnya Al-Quran disebabkan mereka. Sahabat yang karena mereka ayat turun itu tidak banyak. Salah satunya Abu Bakar. Abu Bakar ni Ibu, itu ada ayat turun untuk memuji dia. Surat At-Taubah 40. Ya, iz yaqulu yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu ayat tentang Abu Bakar ketika bersembunyi di Gua Sur bersama Nabi. Allah puji itu, At-Taubah 40. Ada ayat yang memang khusus mengabadikan Umar bin Khattab. Surat At-Tahrim ayat yang kelima. Jadi Umar bin Khattab itu pernah memarahi istri-istri Nabi. Karena istri Nabi itu salah satunya putrinya, Hafsah. Hafsah binti Umar itu anak Umar, istri Nabi. Nah, mereka pernah mogok ke Nabi. Jadi istri Nabi ini, ya 9 orang itu, pernah mogok. Ya, dan itu mogoknya disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sedang taklim yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dekat pintunya kalau bisa ditutup Ibu, biar AC-nya enggak. Baiklah Bapak Ibu, pagi ini kita akan bahas 2 surat ya. Kita masih bicara tentang ayat-ayat keluarga. Terakhir kita bahas surat An-Nisa ya, ayat 34, 35. Maka pagi ini kita akan bahas 2 surat, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4 dan surat An-Nur ayat 4 sampai 9. Ya, kita akan bahas 2 surat. Al-Mujadilah surat 58 1 sampai 4 dan surat An-Nur ya ayat 4 sampai 9. Jadi ayat ini yang Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4 itu bicara tentang zihar. Ya, zihar. An-Nur 4 sampai 9 itu bicara tentang li'an namanya. Ya, ini persoalan rumah tangga juga ini ya. Ada zihar, ada li'an namanya ya. Nah, ini dua-duanya ucapan. Begini Ibu, Bapak. Dalam persoalan ya hubungan suami istri itu ada istilah yang semuanya itu kata-kata, tapi berdampak pada hukum dalam keluarga. Pertama itu nikah. Nah, satu nikah. Ini istilah nih, nikah. Nikah itu artinya kalimat yang mengikat perempuan. Nah, itu maka disebut akad nikah. Pakai akad. Akad itu artinya ikat. Ya, ikat. Ya, jadi kalau ya pernikahan itu kenapa disebut nikah? Karena ikat. Saya serahkan anak saya kepadamu, saya terima anak bapak. Nah, itu kalimatnya tuh. Itu kalimat tuh. Saya nikahkan anak perempuan saya
atau anak kandung saya terima menikahi anak kandung bapak. Itu kalimat tuh. Dengan kalimat itu, ibu langsung menjadi terikat. Ibu merdeka. Ibu status merdeka sebelumnya. Tapi begitu kalimat itu diucapkan, saya nikahkan engkau, saya terima menikahi anak bapak, maka ibu tidak lagi merdeka. Sudah terikat oleh akad tadi. Nikah. Ya, jadi kalimat tuh, jadi akad nikah tuh kalimat ucapan yang membuat perempuan itu menjadi terikat. Karena itu ketika ibu sudah dalam status nikah, maka ibu tidak lagi bisa semena-mena hingga terhadap diri ibu sendiri. Karena ingat ada nikah, akad namanya. Jadi kalimat tuh ibu, saya nikahkan, saya terima menikahi. Kalimat itulah yang mengikat. Itu kalimat sakral tuh ibu. Ya hanya beberapa kata tapi dampaknya luar biasa. Yang haram jadi halal. Yang maksiat jadi ibadah. Hanya dengan kata-kata begitu. Nah, itu nikah namanya. Yang kedua, talak namanya. Talak ini artinya bebas. Kalau tadi ibu terikat, maka suami ibu melepaskan ikat itu, memerdekakan ibu namanya itu. Dengan kalimat talak tuki, saya bebaskan engkau. Jadi ibu kalau suami ibu sudah mengatakan talak tuki, ibu merdeka balik. Jadi ibu kalau ingin merdeka, hanya dengan kalimat itu aja. Ya, talak namanya tuh. Kalimat juga tuh. Talak tuh. Kalimat itu kenapa talak tidak sah dengan WA? Ya karena kalimat itu harus dilafalkan sebagaimana nikah. Bisa anda akad nikah aja WA saya? Ya, apaknya ngirim WA kambo? Di WA-nya ambo saya nikahkan. Kalau itu saya jawab, saya terima nih. Tidak sah tuh. Harus berbunyi. Ya, lafal. Karena nikah itu lafaz, talak juga lafaz. Kecuali pesan suara dan benar-benar yakin itu suara dia atau dia rekod. Sekarang kayak bisa direkam tuh pakai video, direkam, saya ceraikan engkau, itu dikirim ke istri-istrinya. Jatuh. Tapi kalau WA ditulis tidak bisa. Karena nikah itu ucapan, talak itu juga ucapan. Ya, jadi talak itu artinya memerdekakan, bebas. Lawan dari akad tadi, akad mengikat. Ya, talak bebas. Nah, kalau akad itu nikah diucapkan, maka talak juga dibunyikan. Gitu. Jadi kalau apa-apa diarinya mentalak ibu, tapi di hati saya. Enggak loh. Di hati asalnya cali ibu tuh di hati talak saya enggak. Hanya harus dibunyikan ya. Yang ketiga istilah itu namanya pasah. Pasah itu ucapan juga, tapi hakim. Pasah ini artinya buka. Membuka sesuatu namanya pasah. Karena nikah tadi kan terikat tuh. Kan dibuka ikatan tuh. Kalau suami yang membuka namanya talak. Kalau hakim yang membuka namanya pasah. Misalnya ibu tidak dikasih belanja sama suami, sudah 4 bulan, 5 bulan tidak ada belanja, tidak ada kabar, ibu tidak ada didatanginya. Ibu datanglah ke hakim lagi. Pak Hakim, suami saya sudah 6 bulan tidak datang-datang, tidak kasih belanja, tidak ada kabar. Maka hakim yang saya lepaskan pernikahan engkau dengan dia. Pasah namanya itu. Hakim namanya. Kalau talak, lidah suami. Kalau pasah, hakim. Karena ibu ngadu ke hakim. Ucapan juga tuh. Diucapkan oleh hakim. Ada namanya khulu. Khulu itu ucapan perempuan ke suaminya. Dah, saya kembalikan semua mahar yang udah berikan.
dan ceraikan saya. Kata suaminya, saya terima kembaliannya, engkau merdeka. Maka terjadilah cerai. Namanya khulu, artinya cabut. Khulu artinya mencabut. Ibu dekabek, cabut. Mencabut ikatan tu namanya khulu, dan itu perempuan. Jadi kalau khulu ini istri. Kalau pasah, hakim. Kalau talak, suami. Ini semuanya ucapan. Ada namanya ela. Ela. Kalau ela ini, suami berkata kepada istrinya, demi Allah, dan tak kalaluk yo kau leh. Ela. Ada suami berkata begitu. Dia saking emosi ke istrinya, demi Allah, tak kena rasuk kau leh. Bisa jadi begitu dia bicara. Ibu kau menolak panjang saya, ya kan? Demi Allah je. Tak kena calik kau leh. Itu kecil itu. Maka 4 bulan ditunggu. Kalau setelah 4 bulan tidak disentuh, maka itu sudah otomatis cerai. Jadi ela ni artinya sumpah suami. Ini berdampak hukum ni, Ibu. Kalau suami bersumpah demi Allah saya tidak akan pulang lagi katanya, maka 4 bulan ibu tunggu. Ya kalau dia pulang nanti bayar kafarat. Kafarat sumpah namanya. Ada kafaratnya pula. Ya. Ya ela namanya. Ela. Itu ela. Allazina yu'luna min nisaikum. Ya. Jadi ela itu, ada nama ibu ela? Kalau ada Bu Ella itu ya, yang suaminya bersumpah tidak akan menggauli dia, tu Ella namanya tu. Tapi ini ucapan yang berdampak hukum. Dampak hukumnya apa? Kalau dia benar-benar tidak mendatangi istrinya selama 4 bulan, ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashur. Perempuan ini menanti 4 bulan, kalau tidak didatangi suaminya, bercerai sudah. Bercerai sudah. Ibu tinggal 3 kali haid, lalu menikahlah. Ucapan tuh. Dia bersumpah tidak akan mendatangi istrinya lagi. Kalau dia pulang, baru kafarat sumpah dulu. Ya, merdekakan budak. Ya. Nah, lalu ada namanya zihar. Ini mau kita bahas nih. Zihar. Nah, zihar itu bentuk perceraian juga. Ketika suami sudah bosan dengan istrinya atau jengkel dengan istrinya, lalu dia mencari cara supaya istrinya tidak digauli lagi, maka dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Zihar ini artinya punggung. Punggung. Awak ketika ketik kan bergantung di punggung induk ni. Gendong induk tu. Begitulah awak dengan ibu ya. Maka kalau suami mengatakan engkau seperti ibu saya, maka istrinya tidak lagi halal digauli, haram. Haram. Ini mau kita bahas nanti ni. Zihar namanya. Bagaimana ketentuan-ketentuan zihar itu? Apa saja lafaz-lafaz yang termasuk zihar? Apa konsekuensi hukumnya? Namanya zihar, punggung. Itu perceraian juga. Menyamakan istri dengan ibu. Nah, yang berikutnya namanya li'an. Li'an itu artinya laknat. Seorang suami dilaknat karena menuduh istrinya selingkuh. Ada kasus suami menuduh istrinya berselingkuh, maka suami ada ketentuan-ketentuan harus dia penuhi. Ya. Kalau dia tidak memenuhi ketentuan itu nanti, maka dia dilaknat. Kalau benar perempuan dilaknat, kalau salah suami dilaknat. Nah, saling melaknat suami istri itu namanya li'an. Nanti ada ketentuannya tuh. Di surat An-Nur 4-9. Jadi ini istilah-istilah Ibu yang semuanya lafal. Ucapan. Li'an ucapan, zihar ucapan, ela ucapan, khulu ucapan, pasah ucapan, talak ucapan, nikah ucapan.
Ini jangan dianggap masalah lidah nih, Bu ya. Dengan lidah yang halal bisa haram, yang haram bisa halal. Istri bapak halal, tapi bisa jadi haram dengan lidah. Ya. Atau perempuan yang haram bisa halal dengan lidah juga. Nah, itu hebatnya ucapan tuh. Nah, salah satunya namanya zihar. Nah, mari kita lihat ya penjelasan zihar ini di Al-Mujadilah ayat 1 sampai 4. Kita baca ayat 1. Qad sami Allah qaulallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah mendengar perkataan perempuan yang berdebat dengan engkau tentang suaminya, dan dia mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar dialog kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ayat ini turun dalam kasus seorang perempuan bernama Khawlah binti Sa'labah. Jadi ada perempuan di masa Nabi namanya Khawlah. Ya, Khawlah binti Sa'labah. Ini perempuan, ya, dia sudah mulai menginjak usia tua, ya. Namanya Khawlah. Ya, Khawlah binti Sa'labah. Suaminya namanya Aus bin Samit. Nah, ini nama suaminya. Jadi nama istrinya Khawlah, nama istrinya Aus, nama suaminya Aus bin Samit. Nah, jadi Khawlah nih, Ibu, dia sudah mulai menginjak usia tua, kalau sekarang menopause lah. Menopause. Jadi ibu-ibu kalau menopause kok kan, mohon maaf Ibu ya, saya nggak tahu ya, tapi cerita sebagian ibu begitu. Biasanya juga apa-apa kok nyola lengah. Iya. Kalau lama so menopause tuh mencari apa tuh bentuk kamuntah saya nyala itu. Iya, usia-usia 50 lah ya Pak ya. Katanya begitu. Ya, itu sudah hukum alamnya mungkin begitu. Ya, karena memang secara biologis hasrat itu sudah jauh menurun. Sementara, ganti mic Pak. Sementara suaminya ini itu masa on fire-nya. Kira-kira begitulah. Dia itu biasa di rumah tangga begitu. Itu biasa, Ibu. Biasa begitu itu. Itu rahasianya. Ini ada orang yang kasih nasihat ke saya, kalau menikah tuh laki perempuan tuh jangan seusia katanya. Kalau bisa berjarak lah agak 5-6 tahun atau kalau bisa 10 tahun. Jadi ibu-ibu ini lebih muda ya. Jadi kalau bapak tuh usia 50, ibu tuh masih 40 katanya begitu. Itu saya diberitahu belakangan. Kalau dulu saya tahu tuh dan ceritanya Pak. Karena saya dan istri saya tuh seusia Pak. Kawan sama kuliah dulu gitu. Atau lambet nggak tahu Pak tuh balik. Oh atau longsong. Ya. Katanya begitu. Jadi ketika masa menopause itu perempuan sudah mulai lengah. Ini yang terjadi pada Khawlah. Dia sudah masuk usia menopause. Dia sudah mulai tidak begitu serius dengan suaminya, urusan ranjangnya. Maka suaminya ya ingin menghukum dia. Ya, ingin menghukum dia. Dulu orang Arab di masa jahiliyah, kalau dia ingin menghukum istrinya, maka tinggal katakan engkau seperti ibu saya. Anti kazahri ummi. Engkau seperti punggung ibu saya. Itu kalimat yang diucapkan suami. Begitu suami mengatakan itu, dia tidak boleh lagi menggauli istrinya, tapi istrinya tidak pula diceraikan, dan itu menggantung sampai mati. Dan itu menyiksa perempuan. Dulu begitu.
cara menyiksa perempuan, dia tidak diceraikan dan tidak pula halal digauli dengan kalimat zihar nih. Tuh khaulah diperlakukan begitu. Nah, di masa itu belum ada aturan, masih berlaku aturan jahiliyah. Kalau suami menzihar istri, tidak digauli lagi sampai mati, tapi tetap statusnya tidak bercerai. Tetap istri, tapi tidak digauli. Dan itu menyiksa perempuan, menggantung tidak bertali nama itu. Tidak berstatus namanya itu. Tidak ada status. Menikah dengan orang pun tak boleh, digauli pun tidak. Itu susahnya tuh. Nah, maka mengadulah khaulah ke Nabi. Ya Rasulullah, suami saya menzihar saya. Apa yang harus saya lakukan? Itu kata khaulah ke Nabi. Nabi diam. Tidak ada respon Nabi. Karena belum ada aturan. Nabi tidak bisa jawab. Nabi dia. Akhirnya dia bertanya lagi. Ya Rasulullah, bagaimana status saya? Tolonglah beri kejelasan saya. Begitulah bahasa kitanya. Nabi pun diam. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Setelah 3 kali dia berkata begitu, Nabi tidak ada jawaban. Kata khaulah, kalau begitu, baiklah. Sepertinya saya tidak bisa mengadu kepada engkau. Saya akan langsung mengadu kepada Allah. Kata khaulah. Benar dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, suami saya menzihar saya. Bagaimana hukumnya? Bagaimana status saya? Maka turunlah ayat ini. Allah mendengar bagaimana perempuan itu berdebat denganmu. Dan Allah telah mendengar pengaduannya kepada Allah. Jadi khaulah ni Ibu perempuan yang ayat turun karena dia. Jadi khaulah ni bukan perempuan hebat Ibu ya, tapi ayat turun karena dia. Ya, dia bukan istri Nabi, dia bukan kerabat Nabi, tapi ada ayat yang turun karena dia. Karena tidak semua sahabat mulia itu mendapat kemuliaan dengan turunnya Al-Quran disebabkan mereka. Sahabat yang karena mereka ayat turun itu tidak banyak. Salah satunya Abu Bakar. Abu Bakar ni Ibu, itu ada ayat turun untuk memuji dia. Surat At-Taubah 40. Ya, iz yaqulu yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Itu ayat tentang Abu Bakar ketika bersembunyi di Gua Sur bersama Nabi. Allah puji itu, At-Taubah 40. Ada ayat yang memang khusus mengabadikan Umar bin Khattab. Surat At-Tahrim ayat yang ke-5. Jadi Umar bin Khattab itu pernah memarahi istri-istri Nabi. Karena istri Nabi itu salah satunya putrinya Hafsah. Hafsah binti Umar itu anak Umar, istri Nabi. Nah, mereka pernah mogok ke Nabi. Jadi istri Nabi ini, ya 9 orang itu, pernah mogok. Ya, dan itu mogoknya disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 28. Gara-gara minta ameh. Sajak menikah jo Nabi belum pernah dapat ameh leh. Ibu-ibu di Madinah tu kayu-kayu suaminya. Banyak barang amehnya. Nah, ibu-ibu tu kalau amehnya banyak nyocok garuk-garuk. Istri Nabi kok angek. Ibu-ibu dari dulu sampai kini sama perangainya ibu. Asal pakai ame itu enggak mengganji-ganji sih begitu teman. Sampai semayang takbir ihramnya beda tuh. Iya, orang yang pakai ame kalang tuh kalau takbir ihramnya beda tuh ibu. Ini tahan tuh mah. Allah. Oh. Nah, istri Nabi mogok minta ameh. Sampai Nabi lah pusing baca rokok, tibus ke kuantuk. Dan Hafsah yang menjadi provokator anak Umar, maka dimarahi Hafsah. Kata Umar kepada anaknya nih, istri Nabi semua dimarahi. Kalau kalian menyulitkan Nabi, akan diceraikan
dan kalian akan diganti dengan perempuan-perempuan yang lebih baik dari kalian. Muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, wa abakar, dan seterusnya itu. Itu ayat marahnya Umar yang di-repost jadi ayat. Kehebatnya Umar bin Khattab. Umar marahnya Umar jadi ayat. Nih. Jadi surat At-Tahrim ayat yang kelima itu tuh marahnya Umar yang jadi ayat. Itu hebatnya Umar bin Khattab. Umar marahnya Umar itu jadi ayat. Persis seperti itu direkam Allah. Jadi ayat. Nah, yang ketiga sahabat yang dimuliakan itu perempuan namanya Khawlah binti Sa'labah. Ada ayat khusus turun untuk dia. Dalam masalah zihar nih. Al-Mujadilah 1-4. Makanya Khawlah ini usianya panjang, Ibu. Panjang usianya, hampir 100 tahun. Panjang. Jadi dia sudah nenek-nenek, Umar bin Khattab jadi khalifah. Jadi Umar lewat bersama pasukan, dihadang oleh perempuan nenek-nenek, lalu disuruh turun katanya. Umar dimarah-marahi oleh nenek-nenek itu. Sahabat bingung, ini Amirul Mukminin khalifah kok dimarah-marahi wanita tua begini? Umar diam saja. Lapai perempuan tadi ditanya oleh sahabat, "Ya Amirul Mukminin, mengapa antuk sedih berang-berang nenek tadi?" Apa kata Umar? "Beko kok Abu Jawid kok mengadunya ke Tuhan beko?" Oh, ternyata itulah Khawlah binti Sa'labah yang mengadu ke Nabi. Yang mengadu kepada Allah karena Nabi tidak menjawab. Turunlah ayat. Nah, jadi kata Allah begitu. Allah telah mendengar perdebatan engkau, ya, perdebatan wanita dengan engkau tentang suaminya. Dan Allah mendengar dialog kalian berdua. Ada hal yang menarik Ibu ya sebelum kita bahas hukum itu. Jadi makanya ayatnya suratnya namanya Al-Mujadilah. Al-Mujadilah itu artinya perempuan yang mendebat Nabi. Mujadilah itu perempuan yang mendebat Nabi. Ada yang membacanya Al-Mujadalah. Kalau Al-Mujadalah itu masdar, perdebatan artinya. Kalau Al-Mujadilah wanita yang mendebat Nabi. Jadi ketika Allah mengatakan mendengar perdebatan, itu bahasanya sami'a. Sami Allah. Ya. Sami Allah ketika dalam konteks perdebatan, jidal atau mujadalah, ya, mujadalah, itu kalimatnya Sami Allah. Ini namanya fi'il madi, past tense. Tapi kemudian kata tujadiluka diubah menjadi tahawur. Tahawur ini dialog. Tahawur, dialog. Maka Allah ubah menjadi Allahu yasma'. Berganti ya, menjadi fi'il mudhari. Ya, present continuous. Nah, Bapak Ibu, kenapa berbeda redaksi ini? Sami'atu past tense, terputus. Past tense itu terputus karena sudah berlalu, tidak bersambung. Kalau yasma' mudhari continuous, dia bersambung. Kenapa mujadalah sami'? Kenapa tahawur yasma'? Ini isyaratnya perdebatan segera putuskan. Tapi kalau dialog silakan lanjutkan. Itu isyaratnya begitu. Jadi kita tidak boleh berdebat. Berdebat tidak dipuji Allah. Itu kenapa fi'il madi kalau berdebat putuskan. Pas. Kalau dialog yasma'. Apa bedanya tahawur dan mujadalah? Kalau berdebat kita ingin menang sendiri. Mencari salah orang. Menundukkan orang, itu debat. Kalau hiwar, dialog, mendengar orang lebih banyak. Makanya Bapak Ibu, kita tidak boleh berdebat, tapi boleh berdialog. Kalau dialog, kita mendengar. Kalau berdebat, kita cari menang. Itu makanya berdebat itu tidak dipuji. Jangan banyak-banyak berdebat, tidak boleh.
Itulah kenapa kata tujadiluka diubah menjadi tahawur. Tinggalkan debat walaupun engkau benar. Kata Nabi begitu. Allah akan bangunkan satu istana di sorga bagi yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Bukti berdebat itu tidak baik. Makanya ibu jangan biasakan berdebat. Jangan. Ambo di TV itu kadang sakit kepala menjadi orang tu ibu. Mangalah kare-kare ango saling tunjuk hidung apa? Apa gunanya? Ada gunanya. Ya, dia debat tu tidak usah. Ibu kalau kasih saran, kasih aja saran. Terima enggak? Sudah terserah. Misalnya ibu apa ambo oto, Pak, boleh ambo bagi saran. Atau saran ibu, kalau rancaknya kamari lalu khawatir itu ada orang beralih. Ya enggak apa loh, mana? Ibu antuk seleh. Jadi ibu jawab leh. Dak apa kalau juga itu dak mula tu. Ya, kadang ibu ingin harus dipatuhi, itu jadi masalah tu. Tak mesti kita harus didengar. Udah, kalau sudah dikasih nasihat, tak mau, sudahlah. Jangan banyak berdebat. Kalau dialog silakan. Makanya kata sami untuk debat, yasma untuk dialog. Nah, bagaimana hasil keputusan Allah tadi? Allazina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum. Sesungguhnya suami yang menzihar istrinya padahal istrinya bukan ibunya. Karena ibunya yang melahirkannya. Di sini dipahami zihar itu berlaku untuk suami. Istri tidak. Jadi kalau menyamakan istri dengan ibu, maka berlaku hukum. Tapi kalau istri menyamakan dengan ayahnya, tidak. Karena zihar ini bahagian dari cerai. Dan cerai itu hak laki-laki. Jadi kalau saya mengatakan ke istri saya, talingo kau sama je talingo amak dia. Maka istri saya tidak boleh lagi digaul itu. Haram. Tapi kalau kecil istri ambo, hidung udah sama je hidung apa. Itu tidak apa-apa. Ya, karena kata Allah begitu. Zihar itu mahunna ummahatihim inna ummahatuhum illallai waladnahum. Jadi zihar itu terkait dengan ucapan suami yang menyamakan istri dengan ibunya. Nah, yang disamakan itu adalah fisiknya. Fisiknya. Hidung, telinga, mata, tangan, kaki, fisik. Tapi kalau sifat, enggak. Kau penyeringi, sama mana juga amak ambo, itu enggak apa-apa. Ya, karena sifat. Misalnya atau masakkan. Masakkan ibu sabana sama mana aja masakkan ama. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat termasuk zihar memanggil istri dengan panggilan ibu yang melahirkan. Karena yang melahirkan kita tuh kita panggil dengan mama, umi, ya, ibu, bunda, mami, ya. Kalau bapak manggil istri begitu, sebahagian ulama mengatakan itu zihar juga, maka dihindari. Makanya Nabi, para sahabat tidak pernah memanggil istri dengan ummi, tapi ummi walad. Ibu anak. Misalnya namanya anaknya Fatimah, Ummu Fatimah. Atau namanya Alek, Ummu Alek, atau Mama Alek. Tidak boleh bapak manggil mama, manggil umi. Itu. Ya, sebenarnya tidak ada salahnya apa ibu. Balik kena lama balik. Ya, panggil ayang hebeb atau apalah. Kan tidak mesti panggil mama. Bisa dulu kan ada tuh panggilan khusus.
Ambo sampai hari ini ibu ke istri ambo tidak pernah panggil bunda, anak ambo panggil bunda. Tapi saya ke istri saya tidak pernah panggil bunda. Enggak ada panggilan khusus. Itu. Ada panggilan khususnya. Jadi tetangga ambo ambo lalamu bertetangga. Cuma ambo orangnya tidak kepo loh. Jadi suaminya kok selalu manggil bin. Bin. Ambo tahu ibu kok tidak bin kan namanya loh, tahu ambo. Alah bertahun-tahun istri ambo kepo. Dia tanya lah ke ibu tu, ke istri apa tu. Nih, namun ni kan tak bin, tak. Coba aku udah main bin kau ni, itu panggilan khusus atau bini, ya kan ada. Bisa. Jadi ibu apa-apa mulai dari, kalau tak, aku apa tambah nama anak. Ya kan, Mama Sonia, tak apa-apa. Ya, atau Mami Alek, ya Bunda Anto, ya, Umi Ahmad, gitulah. Ya khawatirnya itu termasuk zihar, khawatirnya. Kalau zihar nanti kan jadi berat urusannya Pak. Tidak bisa Pak gauli siapa nih. Ya kalau mama, bunda kan yang melahirkan kita. Kecuali ibu, kalau ibu itu kan panggilan umum kepada perempuan yang sudah dewasa. Ibu tidak apa-apa. Ya, di set ulanglah balik. Ya. Tapi kalau ibu memanggil ayah, papa, tidak apa-apa. Karena konsekuensinya pada lidah suami, bukan pada lidah istri. Karena pada konteksnya apa? Ummahat tadi, ibu. Ya, ibu. Itu pendapat ulama begitu. Ya. Tapi ini tidak sepakat ibu ya. Kalau memanggil istri dengan mama, bunda itu tidak disepakati ulama itu zihar. Yang disepakati fisik. Fisik sepakat. Tapi kalau panggilan ada yang mengatakan itu zihar, maka kalau bisa dihindari. Ya. Ya Pak, balik kena lama balik sebelum dapat punya anak dulu. Kan alasannya kan mana kok panggil mama, panggil bunda, mendidik anak begitu kan? Sebenarnya enggak juga. Anak-anak tu paham tu. Ambo apa? Ambo kama, ambo bakau saja. Bakau tu orang kampung lah namanya. Orang kampung. Kau. Ke kamar kau. Kau sak deh. Itu bakau saja. Ambo tetangga bakau sampai. Bakau saja. Sampai kini bakau saja. Kami adik-adik tak pernah bakau kamak lah. Buktinya kan tak pengaruh juga. Ya kan ada ajar aja panggil ama, tak ada bakau. Ya dah. Ya orang di kampung tu nyo ke sawah ke ladangnya ibu. Tu kaba mama loh. Ya. Yang bu babak, abak, amak ya apa ke sawah ke ladang buat cangkur sari-sari. Kalau apa ambo pai ke sawah buat cangkur, kayaknya sumpang campiang. Tu kecik ambo pai ke ladang beliau pai ke sawah, dada papi. Kecik apa ambo dan ladiang anggo aja. Menghina dia nang rumah itu. Justru memanggil papi itu menghinanya begitu dong. Siapa? Oh, tak dempungkang kau aja Pak dia. Sembarang siang dia. Ini kan panggilan itu sesuai dengan status sosial. Ini panggilan itu tidak sembarang imbaunya, memang artinya sama. Aba, ayah, papa, papi, samonya secara harfiah sama, tapi maknanya tidak sama tuh ibu. Beda tuh. Kalau aba itu belanja sekali seminggu. Kok balai hari. Belanja tuh mah. Itu pun waktunya tuh. Sibu, kadang dulu rumah. Aba tuh. Kalau ayah itu udah 5.000 kate tuh tiap hari belanja itu mah kalau ayah tuh. Ya tuh apanya tuh leguru mungkin tuh pegawai negeri tuh. Kalau papa tuh lah pakai ATM tuh. tuh. Ya kalau papi itu lah cok kalau negari itu, naik pesawat tuh sebentar tuh. Sudahlah itu. Ya. Nah kalau abi, itu saleh apanya tuh. Tanggui panjang loh. Tak pasti itu. Iyalah ibu, apanya batato-tato ibu. Batato-tato kecak abi. Gua amlah jadi jadinya. Sesuai lah jok kesalehan ibu. Tidak sembarang imbau loh Pak.
Dua aturan ibu apa kok mah? Enak itu. Hah? Kalau Dedi itu kredit card tuh ibu. Itu transaksinya pakai apa saya taruh itu? Apa namanya tuh yang pakai barcode? Kris. Nggak ada PT cash itu. Kuasanya tuh. Kalau awak kan mencari, dapat isu-isu, tu ada abak tu, dia anak abak. Tak betul ya? Sesuaikanlah yo status sosial awak memanggil itu. Yang anak apa ayah? Ya kan ayah tak mahal biaya itu ini. Tak mahal. Kalau Dedi itu beban Dedi ku ibu. Dia lagi PT 100.000 ku dah cocok det kok. Ya tu. Tak betul. Jadi kalau ya memanggil istri dengan panggilan yang melahirkan ibu itu tidak disepakati. Yang disepakati kalau fisiknya. Ya, jadi kalau ibu manggil suami ayah, kamakan ayah, kawalipah itu tidak apa-apa. Yang bapak-bapak yang dihindari. Khawatir itu masuk zihar. Panggil yang lama aja balik. Ya. Yang hebat balik. Ya tapi tentu apa-apa tentu harus disosialisasikan. Ibu tak datang pengajian gini noh. Tu beko pulang, Assalamualaikum. Ayang hebet. Cik ibu. Aiku lah aman kan. Tak kalamo untuk beko ini. Ayang hebet langsung. Ini sosialisasi kan dulu itu. Nah, kalau enggak dapat anak-anak kan, yang hebet, tolong minum. Terangnya dia anak-anak tidak kepanjang mopak gitu. Lah banyak perangai yang aneh dia. Padahal itu sesuai dengan aturan tuh Pak. Nah, baik. Lalu kalau sudah dizihar, kalau seorang suami sudah menzihar istrinya, ayat 3-nya, wallazina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dan seterusnya. Kalau seorang suami menzihar istrinya, menyamakan istrinya dengan ibunya, maka si perempuan menanti 4 bulan sebagaimana ketentuan pada Ela. Ya, nanti kalau Ela itu nanti Bapak baca di surat Al-Baqarah ayat 226. Ya, ini sama ketentuannya nih. Al-Baqarah ayat 226. Ya, wallazina ya yu'luna ya min nisaim ya tarabbusu arba'ati ashhur. Tetap menunggu 4 bulan. Itu makanya pakai summa di sini. Summa ya'udun. Summa ya'udun ini masanya panjang nih, tarakhi 4 bulan. Maka setelah dizihar perempuan tadi dia tidak boleh digauli suaminya. Tidak boleh. Haram suaminya menggauli dan dia diberi tenggang waktu selama 4 bulan untuk kembali menggauli istrinya. Tapi kalau dia hendak menggauli istrinya, wajib memerdekakan budak. Itu konsekuensi hukum. Lah, sekarang kan budak tidak ada lagi. Bagaimana caranya kalau budak tidak ada? Faman lam yajid di ayat 4-nya, siapa yang tidak menemukan budak, berarti dia cari budak dulu. Kalau dia tidak menemukan budak, fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia menggauli istrinya. 2 bulan berturut-turut. Kalau di hari ke-59 batal, ulang dari nol balik. Itu aturannya tuh. Itu makanya apa-apa jangan dianggap remeh tuh hukum lidah ini. Kalau apa menyamakan istri apa dengan ibu bapak, ya ibunya puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan 2 bulan hitungannya 60 hari, enggak, berturut-turut itu yang pokok. Itu aturannya begitu. Kalau tidak menemukan budak,
Sekarang masalahnya kalau tidak mampu, faman lam yastati, sudah dicoba. Berkali-kali dicoba, gagal terus. Dicoba dulu, Pak. Itu bukan pilihan, Pak. Kalau dia tidak mampu, faman lam yastati, kalau dia tidak mampu, maka fa'it'amun sittina miskinan, beri makan 60 orang miskin, bukan 60 kotak. Orang miskinnya 60 orang. Beda-beda. Karena bisa jadi Bapak Ibu kalau 60 saja bisa jadi kotaknya 60, orang miskinnya bisa 2, 3, 4 aja. Enggak, orang miskinnya cari sebanyak 60 orang. Ya. Nah, baru dia boleh menggauli istrinya. Itu namanya zihar. Zihar ya. Ini hanya untuk bapak-bapak. Itu makanya mereka yang menzihar istri, bukan menzihar suami. Berarti zihar hanya untuk suami. Bukan untuk istri. Makanya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau zihar berlaku untuk istri, ibu menzihar suami, udah samo japak boh tu ya. Ibu puasa 2 bulan berturut-turut, tak mungkin kalau ibu haid. Mana bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Tak berlaku. Makanya zihar untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ya. Nah itu. Nah sekarang kita lihat li'an. Selesaikan li'an. An-Nur 4-9. Ya, surah An-Nur 4-9 namanya li'an. Wallazina yurmunal muhsanat summa lam yatu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan. Jadi kata Allah, kalau ada suami melemparkan tuduhan istrinya berselingkuh, bisa jadi zaman sekarang kan ya banyak terjadi kasus-kasus perselingkuhan. Nah, ini suami menuduh istrinya berselingkuh. Nah, kalau suami menuduh istri berselingkuh, wajib suami membawa 4 saksi. Tidak bisa katanya, tidak bisa rekaman HP, tidak bisa video, tidak bisa. Harus 4 orang saksi yang dalam ketentuannya saksi yang melihat di tempat kejadian. Yang dilihatnya itu bukan masuk kamar. Bukan. Yang dilihat itu ember masuk sumur. Kalau sekadar masuk kamarnya, tidak terima. Ini tidak mudah Bapak Ibu menuduh perempuan baik-baik berzina. Karena harga diri dicemarkan nanti itu. Sebab konsekuensi hukumnya kalau perempuan terbukti 4 orang saksi, dia wajib dirajam sampai mati. Karena kata Nabi, kalau bikir bil bikir, fajlidu mi'ata jaldah. Kalau perawan dan pejaka yang berzina, cambuk 100 kali. Tapi kalau as-saibu bis-saibi, kalau dia yang sudah menikah, janda atau duda atau pasangan selingkuh, cambuk 100 kali, warrajam, rajam. Kubur badannya separuh, lalu lempar dengan batu kepalanya sampai pecah mati. Tidak mudah tuh Ibu. Ya hukumannya. Itu makanya wajib mendatangkan 4 saksi. Saksi itu saksi yang melihat kejadian itu, bukan melihat masuk kamar. Kan bisa jadi, mohon maaf nih, udah digerebek, lah masuk kamar, ya belum, tidak nampak kejadiannya, mungkin lah selesai mungkin, lah berpakaiannya, memang di kamarnya berdua, tidak bisa. Ya harus peristiwa itu benar yang dilihat oleh 4 orang saksi tadi. Ya, jadi jangan menuduh-nuduh perempuan sembarangan, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa CCTV. Tidak bisa video, karena CCTV video bisa dimainkan. Harus mata kepala tuh. Kalau ada kasus suami menuduh istri berselingkuh, itu ketetapan hukumnya begitu. Wajib mendatangkan 4 orang saksi. Kalau tidak, suaminya dicambuk 80 kali. Kalau tidak, 4 orang saksi dia datangkan, walaupun mohon maaf nih, suaminya melihat istrinya berselingkuh, memang tampak oleh suaminya,
Tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, tetap suaminya dicambuk 80 kali. Tapi kalau ada saksi 4 orang, si istri yang dirajam sampai mati. Karena dia status istri orang, kenapa selingkuh? Ini kasus selingkuh ini tidak ringan hukumannya nih, Ibu. Ya, orang murah-murah, saya selingkuh nampak kan? Ya kan? Kan banyak di media-media sosial tuh Pak, istri menggerebek suami, suami menggerebek istri. Acok mana tuh? Itu kalau betul itu dirajam sampai mati itu, Ibu. Dicambuk 100 kali itu baru dikuburan badan tuh dilempar pakai batu. Ya. Kalau suami yang menuduh 4 orang saksi yang melihat kejadian, kalau enggak suaminya cambuk. Kalau benar istrinya dicambuk dan dirajam. Nah, kalau ini kita baca aja ke bawah ya. Karena waktu udah apa? Kalau suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka suami bersumpah demi Allah 5 kali. Itu bakal disebut li'an tadi. Sumpah. Dia bersumpah di depan hakim, demi Allah istri saya berselingkuh. Saksi tidak ada nih. Cara membenarkan ucapan dia bersumpah 5 kali. Demi Allah istri saya selingkuh. Demi Allah istri saya selingkuh. Demi Allah istri saya selingkuh. Yang kelima, demi Allah istri saya selingkuh, jika saya berbohong, laknat Allah atas saya. Itu bakal disebut li'an. Kalau begitu, istri wajib dirajam. Kalau sudah begitu. Kecuali si istri membela diri. Kata si istri, saya tidak ada selingkuh. Kan saksi tidak ada. Suami sudah bersumpah 5 kali. Yang kelimanya, laknat Allah atas dia. Kalau dia bohong. Maka si istri pun bersumpah pula. Demi Allah saya tidak selingkuh. 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 Yang kelima, demi Allah saya tidak selingkuh. Kalau saya bohong dan suami saya benar, maka marah Allah atas saya. Tapi inilah Pak Ibu ya, bedanya Allah sayangnya ke perempuan Ibu ya. Coba Bu perhatikan. Di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-7 ya, yang ke-7, An-Nur itu. Laki-laki, suami kalau bersumpah, dia bersumpah ya, 4 kali demi Allah, demi Allah. Kalau dia berbohong, maka laknatullah, laknat Allah atasnya kalau dia berbohong. Itu kalau laki-laki ya yang bersumpah. Tapi kalau perempuan yang bersumpah, ayat 9. Ini ayat 7 ya. Ayat 9-nya baca. Perempuan ini bersumpah, demi Allah saya tidak selingkuh. 4 kali, yang kelima, demi Allah saya tidak selingkuh, dan marah Allah kalau saya berbohong dan suami saya benar. Di sini ghadaballah. Ghadabullah. Marah. Beda ya. Laki-laki kalau berbohong dilaknat oleh Allah. Kalau perempuan berbohong dimarahi oleh Allah. Mana yang lebih dahsyat, marah atau laknat? Laknat Ibu. Laknat lebih dahsyat. Yo bana masya Allah perempuan nih. Dosanya sama Ibu, sama-sama berbohong. Kalau kami yang berbohong dilaknat oleh Allah. Kalau ibu yang berbohong dimarahi Allah. Tidak ringan hukuman di ibu tuh. Baca ayatnya tuh. Kalau laki-laki yang berbohong, wal khamisatu an laknatallah alaih. Sumpah yang kelima, kalau saya berbohong, laknat Allah atas saya, kata suami. Tapi kalau perempuan, wal khamisata an ghadaballah, Allah akan marah ke saya. Kalau marah aku Ibu, tidak sampai ke tingkat laknat lah. Kalau marah biasa. Itu marah. Kalau laknat langsung Ibu ditimpakan bencana tuh laknat. Nah, itulah buktinya perempuan ini memang mendapat keringanan dalam, walaupun kejahatan kita sama, tapi keringanan ada pada Ibu. Beban dosa, beban kejahatan itu berbeda Ibu. Berbeda.
Itu maka yang satu laknat, yang satu ghadiballah, marah Allah. Padahal dosa kita sama-sama berbohong. Kalau yang laki berbohong, laknat. Kalau perempuan berbohong, marah. Ya karena ibu-ibu ini kalau disiksa itu tidak seberat siksaan laki-laki. Lebih ringan untuk ibu-ibu. Ya. Makanya soal taklif banyak kemudahan pada ibu-ibu. Ya. Ibu tidak ada karena kafarat. Tidak ada. Melanggar suami istri di siang Ramadan. Tidak ada ibu kafarat. Yang kafarat suami ibu aja. Padahal kita berdosanya berdua tadi itu. Dosa berdua. Tapi beban ke kami. Gitu. Begitulah. Ya, nikmatnya jadi perempuan. Ibadah tidak banyak. Tinggal salat sama puasa Ramadan aja. Tidak ada banyak-banyak. Salat sunat tidak, zakat tidak, haji, umrah tidak ada. Tidak penderitaannya malah banyak ibu. Dah ada banyak. Kami lah yang banyak penderitaan ibu. Ibu banyak. Ya, kalau hitung derita banyak, kami menderita ibu. Ya, ibu kan disuruh di rumah. Di mana menderita ibu? Waqarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, kalian di rumahlah. Mana pula menderita di rumah ibu? Ibu carilah suami yang lunak. Kalau suami kasar itu ibu yang salah pilih itu. Mengapa itu? Ya kalau suami ibu kasar itu lain soal. Ya kalau soal beban nih, kalau beban kami yang banyak dapat beban daripada ibu. Ya kalau suami ibu yang mungkin kasar, mulutnya, tangannya capek, itu lain soal. Itu tidak beban namanya itu. Ibu salah pilih itu. Ya. Yang beban tuh kewajiban-kewajiban syariat tuh bebannya ke kami, bukan ke ibu. Itu. Nah, ini contohnya nih zihar pun kami pula yang karena ya puasa 2 bulan ibu enggak. Itu. Nah, itu ya masalah li'an Bu ya. Jadi jangan menuduh orang sembarangan ya. Ambo nampak ibu tua. Tak boleh tuh ibu kalau soal mencemarkan nama baik orang ibu datangkan 4 saksi yang melihat kejadian. Kalau tidak ibu dicambuk 80 kali. Tak boleh menuduh orang selingkuh aja menebarkan isu selingkuh. Tak boleh. Walaupun ibu melihat dengan mata ibu, kalau ibu tak bisa membawa 4 orang saksi, tak boleh ibu sebarkan ke orang. Ibu menyebarkan ke orang tu nanti ibu bermasalah tu. Ya. Ini karena kredibilitas nama baik. Ya menuduh orang ya berzina tu tidak ringan hukumannya. Kalau terbukti dia ditajam. Kalau tidak terbukti yang menuduh dicambuk 80 kali. Karena tidak boleh merusak harga diri orang. Coba Bapak Ibu, saya bertahun-tahun membangun diri saya. Tiba-tiba Ibu usulkan saya berselingkuh. Hancur nama baik saya. Hanya dengan satu isu itu. Tidak kejam namanya itu. Ya, pernah ada kejadian Ibu itu. Seseorang yang akan mencalonkan jadi gubernur dulu. Disukalah hanya berselingkuh Ibu. Sampai nama baiknya hancur. Tak jadi mencalonkan. Tak zalim namanya itu. Padahal sampai kini tak ada bukti dah. Tak bisa menghadirkan bukti dah. Tapi nama baiknya hancur. Atau maka kalau tidak bisa, yang menuduh dicambuk 80 kali itu. Harus begitu tuh. Yang menuduh tuh. Nah itulah dulu Bapak Ibu ya. Tentang zihar dan li'an ya. Nanti terakhir kita bahas surat At-Talaq ayat 1 sampai 7. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Bapak silakan Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz tentang akad itu nikah. Saya pernah lihat di TikTok atau di katanya talak itu tidak sah apabila diucapkan di rumah atau di mana saja, tapi berlakunya hanya di depan kantor agama atau di kantor keuangan. Kemudian yang kedua Ustaz,
soal menopos. Kalau memang hukumnya hukum alam, berarti perempuan itu tidak berdosa kalau dia ngambek dengan suami atau bagaimana. Nah, itu kan Ya. tidak usah tadi hukum alam. Ya, terima kasih. Baik. Nah, yang pertama soal cerai yang tidak sah kecuali pengadilan. Itu kalau kompilasi hukum Islam di Indonesia. Kalau kita merujuk kompilasi hukum Islam Indonesia, KHI, itu memang cerai baru dihitung kalau hakim yang memutuskan. Tetapi secara syariat, kata talak itu kata Nabi bercanda pun serius. Apalagi serius. Apa bagaranya? Dan cara ibu ya, bagaranya jadi. Kalau dalam hukum syariat begitu, hukum fikih klasik begitu. Ya. Nah, tapi dalam hukum Islam Indonesia itu harus hakim yang memutuskan. Makanya pada Bapak Ibu ada satu jamaah dulu yang keluarganya ini pendidikan agama kurang. Tiok sabanta suaminya mencerai istrinya lah berkali-kali. Lah berkali-kali Pak, tapi tetap juga dia serumah. Ya kan? Lalu dipanggillah saya. Dia memang istrinya mengaku sudah berpuluh-puluh kali dia mentalak saya katanya. Tapi tetap saja serumah, tetap saja berhubung suami istri. Ya kalau saya bilang tidak boleh lagi. Karena tidak bisa lagi. Lalu bagaimana caranya? Kalau memang bapak bersikeras, datanglah ke pengadilan. Carilah pengacara. Tapi kata pengacara di pengadilan katanya belum diakui ya. Ikutilah mereka. Kalau bermasalah, besok apa jinyo lah ya, tak jambu lah. Itu betul Kalau apa besok di akhirat bermasalah, apa cari hakim dulu. Ya kan kayaknya tidak loh. Cubalah cari hakim itu besok. Harusnya hakim itu tidak begitu. Pak, bapak benar sudah mentalak istri apa? Berapa kali? Udah lebih 3, udah. Cerai. Harusnya hakim begitu. Sudah jelas, Nabi mengatakan begitu. Kalimat cerai talak itu tidak bisa dimain-mainkan. Bermain-main pun serius. Jatuh. Tapi memang dalam kompilasi hukum Islam Indonesia ada perbedaan. Ya, katanya kita menikah diurus oleh negara, maka bercerai pun harus diurus oleh negara. Katanya begitu. Persoalan gini, Bapak Ibu kalau menikah tidak di kantor kuasa tidak? Sah. Cuman tidak diakui oleh negara. Itu aja masalahnya. Cuman sah. Sama talak juga begitu. Memangnya Bapak Ibu kalau tidak di kantor kuah, ada Pak Kuah yang menikahkan tidak sah. Selama rukun nikah dipenuhi sah. Ada wali, ada mempelai, ada akad, ada ijab kabul, ada saksi, sah. Tapi kan tidak dicatat bukan tidak sah. Sama juga dengan perceraian. Tidak diakui negara bukan tidak sah. Cuman perceraian itu tidak diakui negara, tapi secara syariat sah bercerai. Kalau lafalnya jelas. Ya, cerai itu. Ya kalau dia mau serumah juga, katanya karena hakim belum mengakui bercerai, ya terserahlah nanti di akhirat urus aja Pak Hakim itu. Ya. Yang kedua, kalau istri sudah menopos, berarti tidak berdosa, dia tidak serius menghadapi suaminya, ya berdosalah. Berdosalah. Itu yang banyak persoalan tuh. Ibu, ya ada masalah. Suami tidak memahami psikologi istri yang menopos. Di satu sisi istri pun tidak memahami pula psikologi suami yang memang menggebu-gebu. Dua-duanya memang tidak memahami. Harus saling-saling memahamilah, ego turunlah. Memang kalau apa memang begitu tipikalnya sudahlah. Kalau ibu tidak mampu lagi, tidak kuat lagi misalnya kan, kasih solusi lah. Dah. Kalau cari keadaan ambo memanglah tidak maksimal rasanya lah ya. Ambo cari saya dah serep deh. Ya bisa. Ibu carikanlah yang steril, yang bersih, yang tidak akan mengganggu apa. Bisa ibu. Ambo carikan apa serep deh. Tidak kabidaan lah. Cepat.
Awak kan mengecek kalau taluk pak. Kalau pengana lain, kan takui kok ha. Kalau tahu lu di ibu, tak kau tolak lah. Ya. Kalau memang ibu tak mampu apa boleh buat kan lain soal tu. Itu makanya poligami dibuka pintunya itu pintu darurat itu ibu. Daripada rumah tangga berantakan karena ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa lagi maksimal. Ini solusinya nih poligami. Tapi itu rasa kan Tuhan yang menimbulkan, bukan kita. Ya. Nah, suami tadi kenapa diberi solusi? Sementara membuat anak tidak. Ya kadang memang ibu hukum alamnya ibu kalau sudah menopause, ibu keinginan untuk yang begitu-begitu itu sudah tidak ada lagi. Bahkan ibu kalau menopause umur 55 itu lalu kok lah surang-surang saja mah. Tak mau dakik-dakik japak lalu itu. Iya. Inilah papa kok. Kadang-kadang nganggu. Ayo. Hanya kalau lo boleh bapaknya lebih bercucu tu pak. Hanya alasan lalu cucu. Tak mau jawab lalu pak. Inilah pak. Hanya cucu lalu tu mah. Apa kau lah bolak-balik sampai pagi. Ayah itu adalah ibu. Kalau memang tak mungkin ya sudahlah. Carikan penserep. Iyalah. Ya tapi kalau bapak yang paham agama kan dia mengerti pula. Oh istrinya sudah tidak lagi seperti dulu. Maka dialah yang menurunkan intensitas. Kan bisa saja begitu pak. Makanya apa-apa lah umur 55 kok paso saya banyak. Ya minum teh talu aja lah. Kau isi lah menopause teh talu tu pagi. Ya itulah. Ya apa lah memahami lah. Kalau lah model ku istri ambo pa, ku ambo yang harus menahan diri le ku. Ya itulah. Caranya apa kayak apa ya lah. Taruang jo apa ya? Abi taruang jo Japan. Kalau taruang jo Japan kenapa panguluk-ngaluk saya model ku juga tu. Taruang Japan tu lah gitu. Tapi kok daging saya pak makan, teh talu pak minum. Ibu, inilah kondisinya model tu. Ya memang begitulah hukumnya tu. Ya saya tidak tahu karena kalau ya ibu-ibu kan beragam masa menopause tu kan. Ada yang lebih cepat, ada yang agak lambat. Ya kan beda-beda tu perempuan itu. Tapi secara umum ni seperti kasus Khawlah tadi. Kenapa suaminya sampai menghukum dia? Karena itu tadi tidak serius lagi. Oh kalau betu kau, nio dengan tuang kau macam itu kayak itu. Dizihar lah leh. Makanya ibu ya ibu paham juga lah bapak-bapak. Bapak-bapak pahamilah istri. Jangan memaksa juga. Saya ada jamaah saya yang saya hormat bu, salut saya itu. Jadi memang begini ibu. Jadi ibu ini entah apa sebab, jadi sudah apa ya, buang air kecilnya itu menetes saja. Dah pakai pempes ibu nih, pakai pempes. Masih muda tuh ibu. Bapak tuh masih muda juga, belum sampai 50-an atau berapa umur beliau bapak. Nah iya, dah pakai pempes. Tentu kan tidak nyaman lagi kan, berhubungan tidak nyaman. Ibu tuh yang menawari udah kau mencari surang atau ambo bantu kan mencarikan. Kecil ibu tuh begitu. Bela mau carikan. Kalau udah nio mencari surang, carilah. Kecil apa tuh? Enggak. Ambo sampai mati tidak akan mencari. Ambo sudah, inilah yang harus wak terima keadaan. Tapi tidak banyak nencitu tu lah ibu. Nem banyak jadi je yang mencari je. Yang mau diapak yang tu tidak banyak. Sampai kini ibu dah 70 tahun lebih umur apa tu ibu. Memang betul-betulnya bisa menahan diri. Dengan kondisi yang begitu tu tidak mampu dia bertahan ibu. Enggak? Tapi ibu tadi dia terbuka pula, silakan. Udah mencari, udah cari. Kalau enggak, ambo bantu mencarikan. Jangan sampai udah enggak sempurna kecil istri itu. Itu kalau rumah tangga dibangun jauh agama ibu. Ibu kalau ibu mengecek situ ke kami kami luluh